Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berfilsafat tentang pop culture. Yang pertama ada namanya cultural capital theory. Ini perspektif tentang pop culture. Nah, kalau dalam cultural capital theory, pop culture itu budaya yang terpinggirkan. Budaya orang-orang yang tidak punya modal high culture. Sehingga mereka menciptakan budaya versi mereka sendiri. Jadi yang high culture misalnya budaya apalah gamelan, wayang yang adiluhung misalnya. Tapi tidak sembarangan orang bisa ke sana, prosesnya rumit, ruwet, sudahlah bikin saja campur sari yang koplo misalnya. Nah ini kenapa hubungannya dengan cultural capital. Tidak sembarangan orang loh bisa belajar tari ini misalnya. Ya sudah kalau begitu saya tidak tari itu, saya bikin tari sendiri versi kita. Orang kecil, orang rendahan yang biasa-biasa isinya. Nah, itu namanya cultural capital theory. Ini menarik tentang cultural capital theory ini. Dulu para wali itu sangat luar biasa memanfaatkan cultural capital theory. Mereka bisa masuk di high culture maupun di low culture untuk menyebarkan agama. Mereka bisa bikin cerita-cerita adiluhung lewat wayang, tapi juga bisa bikin tembang-tembang dolanan anak-anak. Itu high culture juga, low culture juga. Dua-duanya ya cultural capital, cuma yang satu high, yang satu low. Nah biasanya yang adiluhung, yang high ini tidak sembarangan dimiliki, harus punya modal, bisa latihan kayak budaya keraton tadi, mungkin ya kalangan keraton yang mampu. Yang orang rendahan tidak bisa. Maka yang rendahan bikin budaya sendiri sebagai tandingannya. Itulah cultural capital theory. Biasanya berhubungan dengan nanti hegemoni, dominasi high culture pada low culture. Budaya yang tinggi merasa lebih atas budaya yang rendah. Ini loh Indonesia yang asli itu. Ini loh, kan biasanya begitu. Nah ini teori pertama, cultural capital theory. Ada teori kedua untuk membahas pop culture ini, yaitu teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini ya punya pandangan fungsi dan disfungsi. Pop culture itu ya manfaatnya ada, tapi negatifnya juga ada. Misalnya manfaatnya budaya pop ini bisa menyatukan masyarakat. Nah ini fungsi. Bareng-bareng. Kayak kemarin di istana itu kan semuanya bareng-bareng senang bisa goyang bareng-bareng. Nah ini jadi perekat. Kemudian yang kedua bisa jadi hiburan. Jangan salah, hidup ini ya tidak kenceng terus, ya butuh hiburan. Tidak selalu tegang pakai teori-teori kelas tinggi, sekali-sekali ya cengenges-cengenges. Nah ya cengengesannya ini bagian pop culture untuk hiburan. Kalau ngomongnya kenceng terus, yang adiluhung terus, hidup ini rasanya berat. Kalau terus-terusan pakai misalnya konsep kita ini harus eling lan waspada, kita ini wabet hidup ini. Tapi ya sekali-sekali, alah seneng-seneng santai aja bro, ngopi yo, ayo ya kan lebih enak. Jadi yang pop culture yang ini, yang santai-santai, ngopi-ngopi, dia sebagai hiburan. Itu fungsinya. Nah, yang ketiga, fungsi pop culture boleh juga dia fungsi katarsis. Jadi fungsi pembersihan. Ada penelitian bahwa orang yang ceria, musik yang ceria,
itu bisa mengatasi depresi 40%. Musik yang seneng. Nah kalau kalian sedang stres untuk misalnya nggarap skripsi, nggarap tesis, itu kan adiluhung, itu urusan masa depanmu. Nah boleh diselingi dengan yang pop. Jangan terus-terusan kenceng. Jadi itu fungsi. Kemudian yang keempat, bisa saja dengan meniru idola-idola populer itu kita justru dimudahkan untuk meningkatkan kualitas. Kayak kalian misalnya niru artis siapa yang suka Korea, wah orang Korea kok bersih-bersih ya misalnya. Ya lumayan kalian pengen niru Korea, niru bersihnya misalnya. Nah ini namanya idolatri, tapi idolatri yang positif. Mungkin kalian mengidolakan artis siapa? Artis itu lo murah senyum misalnya. Wah aku tak murah senyum ah. Wah artis itu lo apa? Nah, itu fungsi positifnya. Meskipun begitu ada juga negatifnya. Negatifnya tentu saja yang pertama merusak. Kadang-kadang dianggap merusak budaya inti yang high culture tadi. Yang adiluhung tadi. Ini lagu enak-enak mulia kok tiba-tiba dikoplo misalnya. Nah itu dianggap merusak budaya yang adiluhung tadi. Nah yang kedua dampak negatif tentu saja. Misalnya game, film itu ya negatifnya kan ada saja. Mungkin kekerasannya, mungkin pornografinya, mungkin apanya. Dan yang ketiga, idola itu bisa menulari yang positif tapi juga bisa menulari yang negatif. Bisa membuat hidup jadi dalam tapi bisa juga membuat hidup jadi dangkal. Nah ini perspektif fungsionalisme. Ada lagi yang ketiga, perspektif teori konflik. Jadi perspektif teori konflik itu melihat budaya pop itu penuh dengan konflik-konflik. Kayak tadi loh, ada konflik antara high dan low. Mungkin juga ada konflik gender di situ. Mungkin juga ada konflik antara yang kaya punya modal dengan yang miskin tidak punya modal. Nah, ini pakai teori konflik. Ini orang serius, ini orang tidak serius. Oh ini orang yang peduli, ini orang yang tidak peduli, dan lain sebagainya. Ini pakai teori konflik. Jadi ini perspektif yang ketiga. Jadi pokoknya ini selalu melihat ada dikotomi. Yang satu ingin menghegemoni, yang satu ingin melawan. Baik, nah ini teori. Jadi ini saya membayangkan ngaji malam hari ini untuk teman-teman yang ingin nulis tesis dan disertasi. Jadi tak bantu banyak hal. Mulai latar belakang sampai teorinya. Biar tidak bingung. Isu yang diangkat untuk kasus budaya populer ini antara lain ini. Yang sering diangkat juga. Yang pertama apa? Tentang ras dan etnis. Jadi banyak kadang-kadang budaya pop itu agak rasis misalnya. Atau etnosentris, membanggakan etnis tertentu, merendahkan etnis yang lain. Ini juga nanti bisa jadi problem. Nah, ada juga isu gender, sexuality. Kan sering itu kan orang mengkritik, wah ini kok ya perempuan terus ya yang jadi iklan. Padahal misalnya produknya ini otomotif, kok mesti perempuan sih, hubungannya apa sih? Itu pun ya dengan baju yang itu isu gender, seksualitas. Jadi pokoknya kalau iklan apapun harus ada perempuan cantiknya misalnya. Itu kan isu gender namanya. Budaya pop hari ini banyak berhubungan dengan isu gender, banyak yang membahas ini. Kemudian yang ketiga, cultural imperialism. Jadi penjajahan budaya, mengunggulkan satu budaya untuk menghegemoni budaya yang lain. Misalnya memaksa agar kita mengikuti gaya barat.
atau gaya luar negeri yang lain, mungkin Arab, mungkin Cina, mungkin apa. Ini namanya cultural imperialism. Itu juga banyak jadi isu. Kemudian sering juga jadi isu yaitu kontrol dan sensor. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kadang-kadang kan kita marah, alah Menkominfo kayak gini kok disensor, kayak gini kok dikontrol. Nah itu kan kita tidak terima. Ini isu juga. Saya berkepentingan ini Pak, masa disensor? Nah misalnya, meskipun ya kalian kan sudah canggih, disensor pun ya iso bobol, iso masuk lewat mana-mana. Jadi, nah ini isu. Dan yang terakhir ya tentu saja isu tentang identitas dan nilai. Jadi isu identitas dan nilai itu siapa aku harusnya bagaimana. Kalau terus-terusan mengikuti pop culture, apa aku bisa mempertahankan jati diriku yang adiluhung tadi. Biasanya kan identitas budaya yang asli di high culture tadi. Kalau pop terus, kira-kira bisa enggak identitas budaya yang sejati tadi dipertahankan? Nilai-nilai utama budaya bisa tidak dipertahankan? Nah ini identitas dan nilai. Ini isunya. Jadi ini kalau nyari tema bisa dari isu itu. Kemudian teori. Ada banyak teori yang bisa dipakai untuk membahas pop culture ini. Yang pertama teori kapitalisme dan komodifikasi. Komodifikasi itu menjadikan apapun sebagai komoditas asal laku, asal mendatangkan keuntungan. Jadi hari ini kayak yang bikin konten itu kan apa saja kan sekarang jadi konten. Asal laku itu namanya komodifikasi. Kadang-kadang si Mbah marah-marah direkam. Terus diupload. Wah, yang nonton banyak. Dan kamu seneng. Jadi mbahmu kamu jadikan komoditas. Jadi nanti nanti adikmu yang kecil lagi ngapain, kamu syuting, kamu rekam, terus kamu upload, dikasih caption apa. Itu adikmu kamu jadikan komoditas. Ini namanya komodifikasi. Menjadikan apapun sebagai komoditas. Yang menarik apa, yaitu yang di-capture. Yang penting laku, yang penting cuan. Apapun itu. Nah, ini teorinya namanya kapitalisme dan komodifikasi. Boleh pakai teori ini ya, yang punya Karl Marx dan kawan-kawan. Dari tradisi Marxisme, neo-Marxisme. Baik, yang pertama bisa pakai teori itu. Yang kedua tentu saja konsumerisme. Konsumerisme itu satu budaya yang kebalikannya yang dikritik oleh Karl Marx. Karl Marx itu kan mengkritik peradaban ini ditentukan oleh pemilik modal, pemilik produksi. Tapi belakangan berubah, bukan produksi yang menentukan hidup ini, tapi konsumsi. Orang merasa eksis kalau mengkonsumsi. Di pikiran kita isinya ingin mengkonsumsi terus. Itu namanya konsumerisme, budaya konsumen, budaya konsumtif. Teman-teman boleh cek ya, ayo di HP-mu itu ada berapa marketplace. Ada Lazada, Shopee, Tokopedia, apa nih? Tiap hari kerjaan kita nonton nih, mungkin nonton sing murah, flash sale dan lain sebagainya. Pikiranmu kan itu, seputar itu dan sekitarnya. Konsumerisme. Dan kita merasa eksis kalau mengkonsumsi hal tertentu yang secara populer dianggap mungkin elit, mungkin baik, bagus, cakep, elegan, dan lain sebagainya. Jadi itu budaya konsumen. Wah, kalau saya tidak pakai baju merek ini nanti dianggap ketinggalan zaman. Wah, kalau saya tidak pakai sepatu yang dengan gaya ini nanti dianggap orang desa saya. Wah, nanti ini budaya konsumen namanya. Aku mengkonsumsi maka aku ada. Iya. Kalian belum merasa ada sebelum mengkonsumsi. Jadi
HP saja misalnya, HP harus merek ini Pak, kalau enggak merek itu enggak. Kalau HP-nya yang mahal, yang mereknya kelas tinggi, wow, kamu kemana-mana dipamer-pamerkan. Kalau HP-nya yang kelas-kelas HP kelas rendah, itu ya kamu beli casing nanti. Biar enggak kelihatan kalau itu HP kelas rendah. Kenapa? Karena kamu merasa jati dirimu tergantung konsumsimu. Kalau konsumsinya kelas rendah, kamu merasa juga jadi orang kelas rendah. Nah ini konsumerisme namanya. Budaya populer sering membawa kita ke situ. Ke cara berpikir konsumtif. Yang ketiga, cultural liberalism. Ini sebenarnya yang mendasari banyak pop culture hari ini. Kesadaran bahwa aku ini bebas. Aku berhak ngomong, aku berhak berekspresi, aku berhak berasosiasi dengan siapapun, termasuk pers. Jadi pers juga merasa bebas. Nah ini ideologinya namanya cultural liberalisme. Jadi basisnya kebebasan. Kan hak saya ngomong, kan hak saya berekspresi, kan hak saya membuat konten. Nah ini ideologinya namanya cultural liberalisme. Terus ada lagi teori dominasi dan hegemoni. Ini sebenarnya teori dari Antonio Gramsci yang dulu pernah kita bahas. Jadi kalau dominasi itu memaksa dengan kekuasaan, kalau hegemoni itu memaksa dengan bujukan. Kita secara tidak sadar karena pengaruh iklan terus mengkonsumsi itu. Itu berarti namanya kita dihegemoni. Pakailah pasta gigi merek ini. Jangan pakai pasta gigi merek itu misalnya. Padahal kalau dilihat kandungannya, ya pasta gigi merek ini sama merek itu isinya sama saja. Tapi kita terhegemoni, Pak kalau saya tidak pakai pasta gigi yang merek ini Pak, muntah saya Pak misalnya. Saya harus merek ini misalnya. Padahal itu kalau dilihat komposisinya sama saja. Kenapa bisa begitu? Itu berarti kita terhegemoni. Jadi kita sudah ditelan oleh pop culture tadi. Budaya tertentu sudah menelan kita. Nah kalau dominasi ini agak memaksa. Kalau dominasi itu misalnya ya dosen merintah mahasiswanya, kalian harus beli buku ini ya. Kalau tidak beli nilaimu maksimal B nanti. Ah, ini namanya dominasi. Tapi kalau dosennya bilangnya begini, buku ini ada semua yang saya ajarkan. Kalau kamu ingin lebih mudah belajar di mata kuliah ini, buku ini kamu beli. Tidak beli juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Ada gayanya gitu. Tapi kamu kan terus, iya ya kalau saya tidak beli nanti susah aku di mata kuliah ini. Kamu terus secara sukarela beli. Ini namanya kamu terhegemoni. Nah jadi ada dominasi, ada hegemoni. Kalau hegemoni biasanya kamu terbujuk untuk masuk ke sana secara tidak sadar. Padahal sebenarnya kamu diarahkan. Nah ini bisa juga dipakai teori untuk membahas pop culture. Kemudian boleh juga pakai interaksionisme simbolik. Ini sebenarnya teori budaya. Interaksionisme simbolik itu biasanya dalam pop culture itu ada simbol-simbol untuk berinteraksi sesuai konteksnya, sesuai situasinya. Oh, kalau ingin dianggap anak gaul, ngomongnya harus ada luguenya, harus ada. Nah, itu namanya interaksionisme simbolik. Kalau ingin dianggap anak soleh, ya ngomongnya subhanallah, akhi, ukhti, dan lain sebagainya. Nah ini namanya interaksionisme simbolik. Jadi ada simbol-simbol untuk berinteraksi yang khusus. Jadi budaya pop tertentu punya rumus-rumus, punya simbol-simbolnya sendiri. Jadi kalau di ngaji filsafat misalnya, kalau ini jadi tren pop culture, terus saya bilang, mari teman-teman simbolnya. Tapi nanti di kajian yang lain, ikhwani fillah, beda lagi. Ini namanya simbol-simbol interaksi yang beda-beda. Nah orang harus ngerti simbolnya untuk bisa mengikuti pop culture ini. Cara memahaminya berbeda.
Nah, boleh menganalisis pop culture pakai interaksionisme simbolik. Kemudian tentu saja teori-teori gender. Banyak sekali problem gender dalam pop culture. Mungkin musik, mungkin cerita, mungkin film. Misalnya film kok perempuan selalu jadi pelengkap saja, tidak pernah dia jadi tokoh utama misalnya. Itu kan problem gender. Atau lagu misalnya yang bias gender syairnya dan lain sebagainya. Ini pakai teori gender. Boleh juga pakai konsep globalisasi atau kebalikannya lokalisasi. Lokalisasi bukan lokalisasi yang itu ya. Maksudnya lokalisasi itu melokalkan yang global. Bagaimana nilai-nilai lokal dihidupkan secara populer. Nah, kalau globalisasi itu ya sudah lintas benua, lintas negara, di mana-mana ada pop culture. Nah, itu boleh pakai teori itu. Dan yang terakhir bisa juga pakai postmodern tadi. Postmodern itu pandangan bahwa tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada ini lebih benar itu salah, tidak ada. Gaya postmodern itu kan setiap mode, setiap gaya hidup punya reasoningnya sendiri-sendiri. Kenapa orang gaya hidupnya begini, kenapa orang gaya hidupnya begitu. Itu ya ada polanya sendiri, ada dasarnya sendiri. Oke, jadi ini isu dan teori. Oh, itu bisa jadi banyak tesis, banyak skripsi kalau kalian mau. Untuk membahas pop culture ini.